Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi kelas A 2022 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu proyek manajemen inventaris gudang dengan dosen pengampu Bapak Bonda Sisep Saputra. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 2205 1214025 dan rekan saya. Saya Muhammad Danu Saya Erlangga, Nan- 2205 1214008. Saya Nanda Alfiedita dengan NIM 2205 1214006. Saya Rulita Devi Ya, Alfiani dengan NIM 2205 1214022. Dan saya Irza Maulana Ramadan dengan NIM 2205 1214035. baik. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada proyek ini, pada proyek manajemen inventory, pada proyek sistem inventory gudang, ini adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk mengembangkan platform atau sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan pengawasan efisien terhadap persediaan barang di suatu gudang. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan alat yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap jumlah barang, lokasi penyimpanan, dan pergerakan barang masuk dan keluar dari gudang. Proyek ini dirancang untuk mengoptimalkan tata kelola persediaan dengan mengintegrasikan proses pemesanan, penerimaan, penyimpanan, dan pelaporan inventory. Dengan demikian, sistem ini akan diharapkan untuk membantu organisasi dalam mengurangi risiko kekurangan stok, meminimalkan biaya penyimpanan yang tidak perlu, serta meningkatkan efisien operasional dalam manajemen persediaan gudang. Pada proyek ini, pada proyek sistem inventory gudang ini juga memiliki manfaat, yaitu untuk memudahkan admin perusahaan untuk mengelola inventory yang mereka tangani dan membantu dalam pengendalian dan pemantauan yang lebih baik terhadap inventory, sehingga mengurangi potensi kehilangan atau pemborosan inventory yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dalam proyek ini terdapat 10 kelas, di antaranya yang pertama ada kategori, di mana untuk mengorganisir produk ke dalam kategori-kategori yang berbeda memudahkan manajemen dan pengambilan data. Kemudian yang kedua ada customer, yang menyimpan dan mengelola informasi terkait pelanggan, membantu dalam pemrosesan dan pelacakan pesanan. Yang ketiga, database. Home form. Yang mewakili antarmuka utama aplikasi, menampilkan informasi penting, dan menyediakan navigasi ke bagian-bagian berbeda. Yang keempat, login. Mengelola autentikasi pengguna, menangani kredensial login, dan memastikan akses yang aman ke sistem inventaris. Yang kelima, main. Kelas yang bertanggung jawab untuk menginisialisasi dan mengelola alur serta eksekusi keseluruhan dari sistem manajemen inventaris. Yang keenam, order. Menangani pembuatan, modifikasi, dan pemrosesan pesanan dalam sistem inventaris. Yang ketujuh, produk. Mengelola produk yang tersedia dalam inventaris termasuk rincian seperti nama, jumlah, dan harga. Kemudian yang kedelapan, splash. Mengontrol tampilan dan penanganan layar pembuka, memberikan pengenalan yang menarik secara visual untuk aplikasi. Yang kesembilan yaitu user, mengelola profil pengguna dan izin, memastikan akses yang aman dan otorisasi yang tepat dalam sistem manajemen inventaris.
Dan yang terakhir yaitu view order. Menampilkan informasi terperinci tentang pesanan tertentu, memungkinkan pengguna untuk meninjau dan mengelolanya secara efektif. Baik, selanjutnya pada kelas Flash bisa di-run programnya, dan di sini merupakan tampilan awal dari loading dari inventory management system pada project PBO. Nah, pada halaman atau landing page ini, kita melakukan login page di mana ada user ID dan juga password untuk menjaga keamanan data dari manajemen gudang itu sendiri. Setelah kita menginput UID atau user ID dan juga password, maka ada pilihan login dan cancel. Untuk melakukan login, kita mengklik login. Nah, pada tampilannya akan muncul inventory management system. Di dalamnya dapat berupa produk, customer, order, kategori, user, dan juga logout. Nah, pada tiap poin-poin ini akan dijelaskan oleh teman saya, dan lebih rincinya dapat disampaikan pada berikut ini. Baik, untuk tampilan yang dilihat pada layar, itu terdapat menu produk, customer, order, kategori, dan user. Di mana masing-masing ini memiliki kegunaan yang berbeda-beda di tiap pilihannya. Yang pertama ada produk. Produk pada bagian ini, apabila diklik, akan menampilkan operasi produk yang dapat kita masukkan untuk nama-nama dari tiap produknya ke dalam inventaris gudang, di mana produk ini berfungsi untuk menambahkan atau mengelola produk yang tersedia dalam inventaris, di mana di sini kita dapat lihat terdapat beberapa data untuk produk yang ada di dalam inventaris seperti lemari, pintu, dan untuk minuman bersoda seperti Fanta. Kita dapat melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan delete pada bagian inventory management system produk ini, di mana apabila kita melakukan create, kita harus menginputkan data-data yang diminta terlebih dahulu seperti produk ID, nama, kuantitinya bisa kita taruh menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi gudang 50, dan kategorinya kita dapat memilih di sini. Terdapat beberapa kategori yang nanti akan saya jelaskan dari mana didapatkan kategori ini. Kita milih seperti minuman, dan ini kita dapat simpan. Ketika kita selesai menyimpannya, maka akan muncul message product successfully added dan akan langsung ditambahkan ke dalam produk tersebut. Dan ketika kita ingin melakukan update atau ubah, kita bisa mengklik salah satu item dari produk ini dan akan muncul icon ataupun tombol ubah yang tadinya simpan berubah menjadi ubah, dan kita dapat mengubahnya. Dan apabila kita ingin mendelete, maka kita bisa langsung saja mendelete item yang ingin dihapuskan seperti itu. Dan apabila kita tidak ingin melakukan operasi ubah ataupun delete, kita bisa langsung mengklik batal dan akan bersih seperti tampilan awal. Kita kembali ke home, lalu beralih ke customer. Di bagian customer ini terdapat beberapa pilihan ataupun beberapa data yang dapat dilihat pada layar, di mana terdapat customer ID, lalu nama customer, dan nomor telepon yang dimiliki oleh customer tersebut. Sama seperti produk list tadi, kita bisa menginputkan operasi create, read, update, dan delete pada pilihan menu ini. Dan apabila kita mengklik salah satu dari data di sini, kita bisa melihat bahwa terdapat detail sudah berapa banyak ia memesan produk di toko atau gudang itu, dan berapa order yang dipesan oleh orang tersebut. Dan juga kita bisa melakukan update ataupun delete dan kembali
ke tampilan semula ataupun sebelumnya, yaitu batal. Dan yang ketiga atau selanjutnya ada order. Di sini order merupakan bagian dari pilihan untuk melakukan pemesanan pada produk, di mana kita dapat melihat di sini tampilan seperti price, quantity, lalu banyaknya pemesanan, serta order ID. Di mana di sini kita dapat memilih salah satu dari produk list yang akan dilakukan order. Seperti misalnya lemari, dan nantinya akan masuk ke dalam produk quantity yang akan diproses ke bagian view order. Di sini terdapat view order, dan juga kita bisa kembali ke menu awal ataupun menu home. Lalu selanjutnya untuk kategori yang tadi didapatkan di produk diinputkan pada bagian ini, di mana terdapat furnitur, sembako, minuman, makanan, dan elektronik. Lalu untuk user, ini berguna ketika admin ingin melakukan login, maka harus diautentifikasikan berdasarkan user list. Apabila tidak terdapat user yang sesuai dengan data yang ditampilkan di tabel, maka login tidak dapat dilakukan ataupun tidak dapat masuk ke dalam sistem. Dan logout berfungsi untuk keluar dari sistem apabila admin telah selesai untuk melakukan inputan ataupun melihat kondisi gudang, maka admin dapat keluar dari aplikasi dengan cara melakukan logout pada aplikasi tersebut. Dan akan kembali ke menu login karena telah keluar dari aplikasi. Dan apabila admin ingin benar-benar keluar, maka akan dapat memencet tombol close pada bagian aplikasi. Baik, untuk gambaran aplikasinya seperti itu. Mungkin pembukaan atau penutupnya bisa saya serahkan kembali ke teman saya. Baik, sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan Project Management Inventaris Gudang. Apabila ada salah kata ataupun salah dalam pembacaan kalimat, kami mohon maaf. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.